Halo teman-teman, kami dari grup WKH 111 Prasmul Gear Up 2021 beranggotakan Celine, Edward, Felix, Jovan, Michael, Michelle, Phoebe, Shafina, dan Timothy. Kami akan membahas tentang isu korupsi di Indonesia. Nama saya Felix Tanoto, Ketua Kelompok WKH 111 dari jurusan Renewable Energy Engineering. Hai, nama aku Salin Hardy dari jurusan Business Management. Nama saya Edward Darmadi, jurusan saya Business Management. Halo, nama saya Jovan Kirana dari jurusan Business Management. Halo, nama saya Michael Abraham Buntoro dari WKH 111 dari Prodi Business Management. Aku Michelle dari Prodi Event Management. Halo, nama saya Phoebe Vincent, saya dari jurusan Event Management. Nama saya Shafina Rana Darwis dari jurusan Hospitality Business. Nama saya Timothy Nicholas Kamaludin, berasal dari jurusan Finance and Banking. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, ataupun menyogok. Sehingga dari asal katanya, arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dalam arti lengkap, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Saudara, tersangka kasus korupsi bantuan sosial Juliari Batubara kembali diperiksa oleh KPK. Tidak hanya Juliari, KPK juga memanggil 2 saksi lain terkait dengan kasus suap. KPK hari ini memeriksa terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara kembali menjadi sorotan di lini masa usai dijatuhkan vonis 11 tahun penjara. Ia terbukti terlibat korupsi bantuan sosial atau bansos. Dalam sidang pledoi, ia meminta maaf dan minta dibebaskan dari segala dakwaan karena berujung pada penderitaan tak hanya dirinya dan juga keluarga. Kami bahas bersama peneliti. Hai gengs, pada tahu gak sih jika korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman Belanda loh? Hah, kok bisa? Ya nih, jadi pada saat nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan perusahaan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Adapun korupsi VOC merupakan yang paling masif dilakukan semasa Orde Baru, hingga akhirnya VOC bangkrut akibat dirinya sendiri atau pejabatnya yang korupsi. Tunggu dulu. Ternyata korupsi juga udah ada loh sejak masa kerajaan dulu. What? Iya loh, saat itu rakyat yang masih buta huruf dan belum berpendidikan ditipu oleh para pejabat kerajaan. Wih, jahat banget ya korupsi ini. Oke deh, kita simak aja pembahasan mengenai korupsi. Oke. Let's check it out. Korupsi disebabkan oleh 2 aspek, yaitu internal dan juga eksternal. Aspek internal disebabkan oleh diri sendiri dengan sikap rakus, konsumtif, dan juga lemahnya moral pada individu tersebut. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh sosial. Untuk aspek eksternal, disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, sikap masyarakat terhadap korupsi. Seringkali masyarakat kurang peduli ataupun cuek karena merasa korupsi ini tidak dapat dicegah. Yang kedua adalah ekonomi. Hal ini disebabkan oleh individu yang merasa pendapatan yang diperolehnya kurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan. Lalu politik, di mana pelaku merasa haus akan kekuasaan dan ingin mempertahankan jabatan namun menyalahgunakannya. Dan yang terakhir, organisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan dalam organisasi serta lemahnya sistem pengendalian manajemen. Menurut Syed Hussein Al-Attas, dalam The Sociology of Corruption ada 7 jenis korupsi, yaitu korupsi investive corruption, korupsi transaktif corruption,
Korupsi yang memeras, extortive corruption, korupsi perkerabatan, nepotistic corruption, korupsi autogenic corruption, korupsi dukungan, supportive corruption, korupsi defensive corruption. Berikut ada beberapa contoh kasus korupsi di Indonesia yang paling terkenal. Yang pertama yaitu korupsi proyek EKTP. Korupsi ini menyangkut mantan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI, yaitu Setia Novanto, di mana ia ditangkap bersama 5 orang lainnya oleh KPK. Korupsi ini diperkirakan merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Lalu kasus korupsi yang kedua adalah korupsi Bansos 2020, di mana pelakunya adalah Menteri Sosial bernama Juliari Peter Batubara bersama 4 orang lainnya. Juliari diduga menerima 10.000 untuk setiap paket bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Lalu yang terakhir adalah kasus korupsi Soeharto, yaitu mantan presiden kedua Indonesia, yang disebut-sebut sebagai presiden dengan kasus korupsi terbesar di dunia. Estimasi jumlah nominal yang dikorupsi oleh Soeharto berkisar antara 15 miliar hingga 35 miliar dolar, atau sekitar 490 triliun rupiah. Selain itu, Soeharto juga diduga membuat kebijakan-kebijakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Dampak 1. Korupsi mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Yang terakhir adalah dampak korupsi. Dampak dari korupsi ada beberapa sisi. Yang pertama ada dampak korupsi dalam sisi sosial, yaitu kemiskinan. Dari tercerminnya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan juga kita bisa lihat solidaritas yang semakin langka. Yang kedua, ada dari sisi ekonomi. Dampaknya adalah penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menurunnya pendapatan negara dan meningkatnya utang pemerintah. Yang terakhir ada dalam sisi hukum. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, menghambat negara untuk pemerataan akses dan aset, memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, dan yang terakhir juga menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Kami akan memberikan beberapa contoh cara penanggulangan korupsi. Contoh yang akan kami berikan dibagi menjadi 2 proses, yaitu proses pencegahan dan proses pemberantasan. Dalam proses pencegahan, kami akan memberikan 2 contoh. Yang pertama adalah mengajarkan dan menyadarkan masyarakat betapa bahayanya korupsi. Karena masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari tindakan korupsi. Masyarakat pun terkadang cuek dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam Indonesia. Maka dari itu, semacam penyuluhan anti korupsi dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat bahayanya dari korupsi. Contoh kedua, pendidikan moral bisa ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak pendidikan dini. Lalu pada proses selanjutnya yaitu proses pemberantasan, kami berikan 1 contoh, yaitu mempertegas hukum akan korupsi. Pesan kami kelompok WKH 111 kepada generasi pemuda Indonesia. Kita sebagai pemuda Indonesia tidak boleh cinta dan terobsesi dengan uang. Kekayaan didapat melalui kerja keras, bukan hanya didapat secara semena-mena. Kita harus bisa melakukan segala hal, pekerjaan, dengan semaksimal mungkin, jujur, dan berintegritas tinggi, demi menjaga keamanan, ketentraman, dan kenyamanan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan mengenai korupsi oleh kelompok WKH 111. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Berani jujur, no korupsi.